Dalam 24 jam terakhir, Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sasaran milisi Houthi di Yaman. Serangan ini menyusul upaya kelompok Houthi untuk membangun kembali jaringan infrastruktur militer mereka yang digunakan dalam operasi teroris. Militer Israel, IDF, menargetkan berbagai fasilitas penting, termasuk perlengkapan teknik, tangki bahan bakar, serta kapal yang digunakan oleh milisi dalam aktivitas mereka. Di Gaza, pasukan IDF telah melancarkan operasi terbatas di wilayah Dir el-Balah. Menurut laporan lokal, kehadiran militer terlihat di area tersebut hanya sehari setelah terjadinya serangan besar dan manuver militer di sekitar kota. Di tengah upaya untuk mengakhiri konflik dan membebaskan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, Israel telah menunjukkan keterbukaan dalam negosiasi. IDF tengah bersiap untuk skenario alternatif, termasuk mempertahankan posisi di wilayah tertentu, membangun zona penyangga, serta mengurangi tekanan operasi guna meminimalkan risiko bagi pasukan Israel. Sementara itu, di front utara, terdapat ketegangan yang meningkat antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Hayat Tahrir al-Syam, Abu Muhammad al-Julani, menyusul insiden yang terjadi di daerah Saweda. Dari Iran, rezim Ayatollah mengumumkan bahwa mereka telah melakukan uji coba peluncuran kendaraan suborbital dari satelit Kasat. Uji coba yang diklaim berhasil ini bertujuan untuk menguji teknologi baru dalam program militer Iran. Media milik negara seperti Tasnim menyiarkan rekaman peluncuran tersebut. Kembali ke perkembangan regional, Operasi Long Bright telah dimulai, dengan IDF menyerang pelabuhan Hudaidah di Yaman yang dikuasai oleh Houthi. Serangan ini dilakukan 2 minggu setelah pelaksanaan Operasi Black Flag dan menyasar berbagai fasilitas yang digunakan milisi untuk menyokong aktivitas maritim dan logistik mereka, termasuk kapal-kapal dan sistem peralatan teknik. Meskipun serangan sebelumnya telah diluncurkan, kelompok Houthi tetap melanjutkan serangan rudal balistik dan drone ke arah Israel, dan masih menjadi pertanyaan apakah mereka akan menghentikannya setelah operasi ini. Bantuan kemanusiaan. Insiden terjadi di daerah Mawasi dan lokasi distribusi GHF, di mana anggota Hamas dilaporkan menyerang warga yang hanya mengenakan pakaian dalam saat mengantre bantuan makanan. Pasukan IDF juga dikabarkan bergerak ke beberapa bagian jalur Gaza, sementara Hamas terus menolak penyesuaian dalam daftar sandera yang akan dibebaskan. Mereka bersikeras pada daftar lama dan menolak diskusi soal waktu pembebasan tahanan, terutama selama perdebatan terkait pembebasan tentara Israel yang belum selesai. Walau Israel menunjukkan fleksibilitas, Hamas terus mempertahankan sikap keras kepala. Padahal, banyak pihak menilai bahwa kelompok itu sebenarnya lebih membutuhkan kesepakatan ini dibandingkan Israel. Adam Bochler, perwakilan dari negara pendukung negosiasi, menyatakan optimisme hati-hati terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan. Ada peluang nyata, katanya. Juru bicara GHF mengklaim bahwa lembaga penyumbang tersebut memiliki stok bantuan besar namun menolak mendistribusikannya. Sementara itu, pihak penyumbang menyanggah tuduhan tersebut dan menolak tawaran Israel untuk membantu dalam proses distribusi, mengkhawatirkan masalah keamanan. Kembali ke Iran, Garda Revolusi Iran, IRGC, juga menyatakan telah berhasil melakukan peluncuran misil Dakasat. Meski bukan peluncuran ke orbit, namun tes ini dikatakan bertujuan meningkatkan kapabilitas teknologi rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menjadwalkan pertemuan baru dengan negara-negara Eropa untuk membahas isu nuklir, di tengah meningkatnya tekanan dari Barat. Pada waktu bersamaan, Iran dan Rusia mengumumkan kerjasama baru dalam sektor pertahanan, mengirimkan pesan kuat tentang aliansi strategis mereka, meski ada perbedaan dalam kepemimpinan masing-masing negara. Menurut pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, militer Israel, IDF, telah melancarkan serangan terhadap sasaran militan Houthi di pelabuhan Hudaidah, Yaman, dalam upaya menghentikan pembangunan kembali infrastruktur teror yang sebelumnya telah dihancurkan. Gallant menegaskan bahwa Israel akan bersikap tegas terhadap setiap upaya kelompok Houthi untuk memperkuat basis operasional mereka. Ia menyamakan potensi ancaman dari wilayah Yaman dengan situasi yang terjadi di Teheran, dan menyatakan bahwa kelompok Houthi harus bertanggung jawab atas peluncuran rudal ke wilayah Israel. Sejak serangan besar yang dilancarkan pada tanggal 7 Juli, kelompok Houthi telah menembakkan 2 rudal balistik ke arah Israel. Meskipun kedua proyektil tersebut berhasil dicegat, mereka juga mengklaim meluncurkan drone-drone serang yang tidak sempat memicu alarm peringatan.
Serangan sebelumnya oleh IDF terhadap infrastruktur pelabuhan Houthi dilancarkan tak lama setelah pemberitahuan evakuasi diberikan kepada 3 pelabuhan utama, Ras Isa, Hudaidah, dan Salif. Operasi sebelumnya dikenal dengan nama Black Flag, di mana sekitar 50 rudal dan bom digunakan untuk menghantam fasilitas utama, termasuk pusat energi dan pelabuhan. Salah satu sasaran utama adalah kapal kargo Galaxy Leader, kapal yang sebelumnya dibajak oleh kelompok Houthi pada November 2023, dan kemudian dijadikan simbol dalam propaganda mereka terkait Laut Merah. Kini, kita beralih ke jalur Gaza dan perkembangan terbaru menyangkut Hamas. Kelompok militan ini masih menahan sejumlah sandera, dan negosiasi untuk pembebasan mereka masih berjalan, meskipun belum mencapai hasil konkret. Israel, dalam perundingan terakhir di Doha, telah menunjukkan fleksibilitas besar dengan menawarkan sejumlah konsesi. Namun hingga saat ini, Hamas belum memberikan respons positif. IDF saat ini tengah mempersiapkan kemungkinan gagalnya perundingan. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, telah menyatakan bahwa jika perundingan mengalami kebuntuan, Israel tidak akan mengambil langkah menduduki penuh kota Gaza atau kamp-kamp pengungsi yang masih dikuasai Hamas, melainkan akan mempertahankan tekanan militer secara strategis. Strategi baru IDF difokuskan pada penahanan perimeter luas di sekitar Gaza, meminimalisir kontak langsung pasukan, dan melanjutkan serangan udara selektif untuk mengurangi risiko bagi personel militer. 2 brigade tambahan telah dikembalikan ke posisi mereka di sekitar Gaza sebagai bagian dari fase baru ini, yang didasarkan pada pencapaian Operasi Gideon, yang disebut-sebut telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur bawah tanah dan permukaan di wilayah yang telah direbut. Dalam kunjungan lapangan baru-baru ini, Letjen Zamir melakukan inspeksi di Gaza, termasuk di kawasan Syujaiyah. Di sana, ia memuji komandan dan pasukan IDF atas keberanian dan keberhasilan mereka dalam melemahkan posisi Hamas. Ia juga menyebut bahwa tekanan militer yang terus berlanjut membuka kemungkinan untuk melakukan operasi pembebasan sandera. Namun, untuk mengurangi kelelahan pasukan, beberapa unit ditarik kembali, termasuk dari wilayah selatan dan tepi barat. Zamir juga menyampaikan bahwa ancaman dari Hizbullah di Lebanon kini dianggap menurun, dan fokus utama saat ini adalah memastikan keberlangsungan misi utama di Gaza. Dalam perkembangan terkait, seorang sumber Hamas kepada Reuters menyatakan bahwa meningkatnya jumlah korban sipil dan kelaparan di Gaza dapat berdampak negatif pada perundingan yang ditengahi Qatar. Sumber tersebut menyebut Hamas tengah mencari alasan untuk menolak tawaran Israel, karena mereka mulai menyadari posisi tawar mereka melemah. Israel sendiri tidak mengirim delegasi tingkat tinggi ke Doha untuk pertemuan terakhir, sebagai bentuk kekecewaan terhadap stagnasi perundingan. Bahkan utusan Timur Tengah dari AS, Steve Witkoff, juga tidak hadir di Doha, indikasi bahwa proses ini kehilangan arah. Namun menurut laporan dari Yerusalem, Menteri Ron Dermer tetap menjaga komunikasi tidak langsung dengan Witkoff untuk membuka kemungkinan dialog di kemudian hari. Dalam wawancara bersama CNN, Adam Bochler, utusan khusus AS untuk urusan sandera, menyatakan bahwa setelah kemenangan militer terhadap Iran dan proksinya, ada ruang untuk mencapai kesepakatan. Israel ingin perjanjian ini terjadi. Saya tahu Hamas, komitmen terhadap negosiasi dan berkoordinasi dengan faksi-faksi Palestina lainnya untuk mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri agresi, membuka blokade, membangun kembali Gaza, dan menjamin hidup yang layak bagi rakyatnya. Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan sebaliknya. Rekaman video yang beredar minggu ini di media sosial Palestina menunjukkan warga sipil di Gaza menjadi sasaran kekerasan oleh aparat keamanan internal Hamas saat mencoba mendapatkan bantuan makanan di pusat distribusi bantuan AS. Beberapa warga dilaporkan ditahan, bahkan disiksa, hanya karena dicurigai bekerja sama dengan Israel. Di daerah Mawasi, protes terbuka terhadap Hamas pecah, dengan rakyat meneriakan, "Hentikan perang! Biarkan kami hidup dalam damai." Hamas. Kini, mari kita arahkan perhatian ke front utara, khususnya Suriah. Sumber dari AS melaporkan adanya ketegangan yang berkembang antara pemerintah AS dan rezim di Damaskus, dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani, menyusul pembantaian warga sipil di wilayah selatan negara tersebut. Meski beberapa langkah diplomatik telah diambil oleh Presiden Donald Trump untuk membuka komunikasi dengan Damaskus, situasi di lapangan tampaknya memupuskan harapan akan perbaikan hubungan. Washington tengah mengevaluasi ulang pendekatannya,
termasuk kemungkinan memberlakukan kembali sanksi ekonomi dan diplomatik. Beberapa anggota Kongres AS tengah mengusulkan revisi terhadap Caesar Act, undang-undang yang sebelumnya digunakan untuk menghukum rezim Assad atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM. Versi baru dari legislasi ini akan menargetkan secara langsung pejabat tinggi yang terlibat dalam pelanggaran terhadap warga sipil. Pembantaian baru-baru ini di wilayah Saweda memicu kemarahan komunitas internasional, termasuk diaspora Yahudi. Jika pola kekerasan ini terus berlanjut, maka AS diyakini akan segera mengambil langkah yang lebih tegas dan kembali mengisolasi rezim Damaskus dari komunitas global.